Menggema, bergema. Iya, bergema. Bapak daripada ya, baik. Lagi kita lanjutkan ke materi selanjutnya, yaitu ini ya. Sebentar, saya belum screen scan. Saya screen scan dulu. Ini materi kita. Ya, sekarang kita belajar tentang etika bisnis. Etika. Jadi bisnis itu memang ada etikanya. Kadang-kadang bagaimana rasanya kamu yang sudah berbisnis tiba-tiba ditelikung dari belakang atau dipotong atau mungkin ada tindak-tindakan yang mengandung unsur tidak terpuji lah dalam bisnis. Oh, ternyata bisnis itu ada etikanya. Oh iya dong, harus etika. Apalagi anak-anak ekonomi syariah. Ya, jadi memang harus punya etika dalam bisnis itu. Karena bagaimanapun juga namanya sudah berbisnis, kalau ada etika mungkin orang itu akan lebih simpati lah sama si pelaku bisnis itu sendiri. Kita kupas satu-satu ya. Pengertian etika berarti adalah menurut bahasa Yunani itu adalah etos. Kebiasaan, adat, akhlak, watak, perasaan, atau cara berpikir. Nah, menurut KBBI, Kamus Besar Bahasa Indonesia, etika adalah ilmu pengetahuan tentang asas-asas atau akhlak moral. Saya yakin kalau di anak-anak ekonomi syariah, karena belajar akidah akhlak, untuk etika, insya Allah lah dijamin. Akhlakul karimah, akhlak yang mulia. Nah, sekarang kita memahami ini bagaimana implementasinya dalam berbisnis. Ya, apa saja sih yang harus kita lakukan bila kita berbisnis atau berorganisasi, gitu ya. Ini adalah bahasa, menurut bahasa ya, etos. Ada, kita kadang-kadang suka begini ya, nggak etis gitu ya. Padahal bahasanya itu nggak etos, harusnya begitu karena ini dari bahasa Yunani. Jangan begitu dong, nggak etos. Nah, sekarang kita balik ya. Tidak ada etika gitu loh. Sekarang kita balik, jangan nggak etis. Nggak etis terus begitu. Nah, sekarang kita ganti. Kamu nggak etos. Jadi bahasa Yunani nggak etos ya. Jadi tolong pahami. Jadi kita pakai bahasa Yunani lah campuran. Nggak etos. Nggak atos. Keras dong. Ya. Nah, lalu untuk pengertian etika menurut ahli. Nah, ini menurut Simorangkir, etika itu sebagai pandangan manusia dalam berperilaku menurut ukuran dan nilai yang baik. Ya, ini menurut ukuran manusia ya. Karena penilaian Tuhan dengan manusia mungkin punya pandangan berbeda. Ini menurut manusia. Kok jadi begini? Nah, ada lagi menurut Soseno, etika adalah sebuah ilmu dan bukan sebuah ajaran yang memberi kita norma tentang bagaimana kita hidup adalah moralitas. Nah, sekarang saya mau mengilustrasikan seperti ini. Etika satu tempat dengan tempat lain itu pasti berbeda, ya. Ya, makanya di sini disebut ilmu, sebuah ilmu dan bukan sebuah ajaran. Sekarang saya mau tanya nih, kalau di Cianjur bahasa
bahasa perempuan itu disebut bahasa bikang misalkan. Ya, Pak Rida ya. Kalau di Banten kan bahasa perempuan itu bikang. Tapi menurut etika di Cianjur sopan atau tidak? Kurang sih, Pak. Kurang sopan. Oke. Tapi di sebelah sana, misalkan di Bantennya sendiri, itu sesuatu hal yang biasa. Begitu ya. Jadi etika itu menurut ukuran manusia bisa saja itu bagus, bisa juga itu biasa, atau mungkin itu kurang baik. Ukurannya seperti itu ya. Kalau misalkan bahasa itu bikang, nah itu bahasa yang tabu kalau didengar di Cianjur. Mungkin kalau dengarnya di Banten gitu biasa gitu ya. Jadi inilah ukuran manusia dalam melihat gitu loh. Nah, etikanya. Nah, jadi di sini saya katakan etika adalah sebuah ilmu dan bukan sebuah ajaran. Yang memberi kita norma-norma tentang bagaimana kita harus hidup adalah moralitas. Jadi memang harus disesuaikan juga ya. Menurut pandangan orang Cianjur, bahasa jajablok mungkin kasar. Tapi bahasa orang sono mungkin biasa. Jadi bagaimana melihatnya? Jadi jangan dipukul rata ya. Jangan dipukul rata. Oh ini harusnya begini, harusnya begini. Nah ini jadi tolong disesuaikan, begitu juga dengan bisnis. Di dalam etika bisnis itu berarti juga harus menyesuaikan ini organisasi ini umumnya seperti apa sih. Nah itu bagian dari strategi. Gitu ya. Nah, mana nih? Kok jadi ke sini? Lalu etika bisnis menurut BAT merupakan studi yang dikhususkan mengenai moral yang benar dan salah. Nah, studi ini berkonsentrasi pada standar moral sebagaimana diterapkan dalam kebijakan, institusi, dan perilaku bisnis. Siapa sih yang di sini yang mungkin pernah mengalami dalam kegiatan bisnisnya kalian semua yang tidak berkenan lah dengan cara-cara bisnis kompetitor misalkan seperti itu. Lalu saya di sini akan mencontohkan ya. Contoh-contoh etika dalam kehidupan sehari-hari. Ini etika dalam kehidupan sehari-hari, bukan dalam bisnis. Jujur, tidak berbohong. Salah satunya itu. Lalu bersikap dewasa, tidak kekanak-kanakan. Lalu lapang dada dalam berkomunikasi. Nah ini kadang-kadang dalam berkomunikasi itu memang dipahami ya, kalau lawan bicaranya kurang pas itu udah langsung ini jadi suatu dalam berkomunikasi itu ya menilai dulu lah orang itu seperti apa. Jadi memang jangan langsung diponis gitu ya dalam berkomunikasi. Kadang-kadang kita dalam berbisnis itu kan tidak ketemu orang yang itu saja. Ada berbagai orang yang kita ketemui dari berbagai karakter. Nah ini kalau kalian bertemu langsung itu berisik ya? Oke. Lalu yang keempat, contohnya lagi. Menggunakan panggilan atau sebutan orang yang baik. Adakah sih bedanya? Begitu kalian bertransaksi nih, dipanggil namanya, ada perasaan beda nggak?
Farida, Saiful gitu. Beda, Pak. Iya, jadi Beda Pak, ada deg-degan. psikologis yang beda ya kalau dipanggil nama ya. Hai Ayu Tanti, ya kan gitu ya. Apalagi kalau orang baru kenal gitu ya. Itu ada perbedaan lah. Perbedaan di dalam ini kita menanggapinya. Coba sekarang rasakan dalam beretika itu bila mana dipanggil kamu, Anda, atau dengan nyebut nama. Ada perasaan beda nggak? Beda, Pak. Beda. Coba Ayu Tanti dipanggil kamu, kamu. Dengan dipanggil dengan, Ayu, sini dong. Kamu sini. Nah, beda ya. Jadi Beda, Pak. di sini dengan menggunakan panggilan sebutan orang yang baik itu membawa pengaruh kepada etika bisnis itu sendiri. Jadi keakraban di situ, kedekatan itu dalam beretika ya beda sekali dengan begitu saja. Dengan begitu saja kita udah beda. Ya, kamu bisa rasakan lah seperti itu. Jadi nanti tentunya perlu disesuaikan seperti apa sih harusnya kita berkomunikasi itu. Ya, Kevin. Kevin, kamu nanti begini ya, kamu begini ya. Beda. Nanti kamu Anda misalkan. Anda ini begini, Anda ini harus begini. Kayaknya jauh gitu ya kalimat Anda itu dengan menyebut nama. Gitu ya. Ya. Beda dengan menyebut nama langsung. Itu ada kayak merangkul ya begitu ya. Kayaknya kita diakui loh kalau disebut nama itu. Ini sama ini aja Mbak Farida gitu loh. Kayak ini sama Mas Kevin. Sama Bapak ini. Dalam menyebut nama Mas, Bapak, Mbak atau Ibu itu sudah membawa psikologis tersendiri. Iya enggak? Pasti deh. Iya, Pak. Ya, bawa psikologi sendiri. Nah, ini contoh-contoh etika dalam kehidupan bisnis itu. Rasanya, Mbak Ayu, wah rasanya terbang gitu, banyak merpati langsung terbang gitu loh. Ya, ada perbedaan lah, ada perbedaan. Nah, ini juga perlu dipahami secara psikologis untuk etika. Lalu menggunakan pesan bahasa yang efektif, contohnya, dan efisien. Jadi jangan bertele-tele gitu, muter-muter gitu ya. Jadi kesimpulannya, seperti Ayu tadi menjelaskan tentang kelemahan, ke sono, kemari. Jadi kita ambil poinnya aja. Oh, intinya ini. Gitu. Jadi ada sedikit kata-kata gitu ya. Lalu selanjutnya nih, contohnya etika dalam sehari-hari bisnisnya. Contohnya misalkan tidak mudah emosi atau emosional. Ini kadang-kadang susah juga ya untuk melakukan ini. Apalagi kalau sudah terpancing. Tapi memang dampaknya sangat ini sekali kalau udah ini emosi, urusan bisnisnya malah jadi kacau. Berinisiatif sebagai pembuka dialog. Nah, ini juga penting. Nah, salah satu etika bisnis itu dalam kehidupan sehari-hari etika jadi gini lah. Berinisiatif sebagai pembuka dialog. Ini perlu inilah, ini mungkin di sini ada yang pendiam, ada yang suka langsung buka perkataan. Ya, Pak, kalau Farida suka, ini pinter, kalau buka dialog Farida ini pinter. Jadi terpancing orang untuk bisa bicara. Jadi kalau misalkan ketemu sama rekan bisnis atau siapa saja gitu ya. Jadi berinisiatif sebagai pembuka dialog, contohnya supaya suasana itu tidak, anggap aja bisa dikatakan tegang ataupun kaku. Buka dialognya seperti ini aja, misalkan namanya siapa, tempatnya di mana, terus bagaimana, dari hal-hal itu saja dulu. Kegiatannya apa sih sekarang? A, B, C. Lalu kan dia jawab tuh. Nah, dari situ sudah mulai tuh. Nah, dari situ kita mengawali pembicaraan itu dari hal-hal yang dasar saja. Dari hal-hal yang dasar saja, nanti kita berkembang. Contohnya, berkembangnya seperti apa? Emang kamu sekolahnya di mana? Misalkan, Mbak Ayu, saya sekolahnya di Universitas Pelita Bangsa, jurusan apa? Ekonomi Syariah. Oh, kalau ekonomi syariah itu tentang apa sih? Nah, kita mancing pembukaan untuk
mengetahui dia itu seperti apa, ya dibuat seperti itu, dibuka gitu selebar-lebarnya. Nah, dengan begitu sesungguhnya bahwa kamu itu sudah ingin mengorek dan mengetahui ilmu yang apa dia punya, sebenarnya begitu. Jadi dalam komunikasi itu saya sarankan ya lebih banyak bertanya dulu lah sebelum kalian mengungkapkan apa yang kamu punya. Karena dengan kita bertanya kepada orang yang baru kita anggap aja kenal gitu ya. Jadi kita mendapatkan sesuatu yang baru dari orang yang itu. Kalau kita hanya bicara dan mengeluarkan semua apa yang kita hanya mengulang dari pengalaman kita saja. Hanya mengeluarkan. Tapi kalau kita bertanya, mengungkap untuk mendorong orang itu berbicara, berarti kita mendorong kita untuk mendapatkan sesuatu dari orang yang baru itu. Begitu. Jadi lebih banyak inilah dialognya, ya itu kalau saya sih begitu. Ya. Kalau yang kita punya diemin aja dulu dah, itu kan sudah menjadi hak kita di dalam hati ya, dalam diri kita. Tapi yang belum kita punya dari orang itu apa? Itu yang perlu kita tanya. Begitu. Ya nggak Tanti? Ya, Farida itu paling pintar kalau nanya. Nanti ditanya. Akhirnya orang kan keluar juga. Nah, disitulah ilmu atau komunikasi atau pengetahuan yang kita dapat dari orang yang kita ajak bicara. Begitu ya kira-kira ya. Jadi begitu, berinisiatif sebagai pembuka dialog. Kalau dalam etika bisnis ngobrol aja, jadi jangan jangan kaku dalam suasana. Ya kalau di depan Pak Sakum kan selalu aja ada obrolan, ngapain aja yang diobrolin. Gitu. Ya. Nah, lalu selanjutnya contoh lagi. Berbahasa baik dan ramah dan sopan. Nah, ini sudah mungkin kalau orang di ekonomi syariah ini mah udah dijamin lah, insya Allah pada baik dan ramah dan sopan. Apalagi auranya udah khotamul Quran semua nih, tiap pagi kalau ini. Di sini rata-rata ikut khotaman Quran nggak kalau pagi di grup? Udah sebulan sekali udah satu juz. Ikut, Pak. Ya, alhamdulillah. Nah, lalu contoh etika lagi. Menggunakan pakaian yang pantas sesuai keadaan. Nah, ini kadang-kadang menjadi alat juga pakaian, terutama para pebisnis ini. Supaya bisnis saya goal gimana ya? Supaya kontrak saya goal itu gimana ya? Nah, ini salah-salah ngambil langkah, ini bisa jadi bumerang. Contohnya misalkan yang ditemui, misalkan rekan bisnisnya nggak seneng tuh sama yang seksi-seksi, didatengin untuk calon ininya, marketingnya yang seksi, dikasih pakaian yang seksi gitu. Nggak suka lah sih, misalkan si rekan kerjanya, ini juga bahaya. Tapi ada juga yang misalkan, saya yang normal-normal saja gitu. Ini juga menjadi pertimbangan dalam etika bisnis. Lalu bertingkah laku yang baik. Nah, ini saya yakin ini semua sudah menjadi inilah kalau untuk ekonomi syariah. Lalu selanjutnya, hal yang diperhatikan dalam etika bisnis. Yang pertama, pengendalian diri, ya, pengembangan tanggung jawab sosial. Ini bisa dibaca semua ya. Mempertahankan jati diri dan tidak mudah untuk terombang-ambing oleh pesatnya perkembangan informasi dan teknologi. Ini yang sulit ya. Ini hal-hal yang sulit nih, seperti mempertahankan jati diri. Sebenarnya mempertahankan jati diri ini menjadi semacam brand nanti ya, jadi ciri khas ya untuk si pelaku bisnis ini, menciptakan persaingan yang sehat. Nah, berarti persaingannya sering ke dokter nih, check up.
Saya mau tanya dong, contoh persaingan yang sehat itu seperti apa sih? Lina, tolong jawab dong, Lina. Persaingan yang sehat itu persaingan yang nggak apa ya, nggak main belakang gitu Pak. Jadi kayak Contoh? ya udah kita sportif aja gitu. Kita misalkan kita mau ada usaha nih, usaha kita buka roti misalkan. Lah di sebelah kita baru baru mau usaha lah, di nggak jauh dari tempat kita usaha itu ada toko roti juga. Lah cara kita menyaingi dia tuh jangan yang lewat aneh-aneh gitu, cuma kayak mengadakan promosi, mengadakan bazar apa ya, terus strategi-strategi yang kiranya tuh membuat orang tuh tertarik, oh ya roti yang di sebelah sini kayaknya enak nih. Terus kita share ke sosial media gitu. Jadi itu tuh kayak strategi yang apa, persaingan yang sehat gitu Pak. Ada lagi yang mau memberikan contoh nyata gitu, yang merasakan bahwa itu tidak ada persaingan tidak sehat itu seperti apa? Oke, lanjut ya. Lalu nomor 5, menerapkan konsep pembangunan berkelanjutan. Ini seperti apa maksudnya? Bisa dijelaskan? Widi, apa maksudnya Widi? Iya, Pak. Ya, menerapkan konsep pembangunan berkelanjutan itu seperti apa sih? Ya, konsepnya mulai dari awal kita membangun suatu bisnis itu harus ada konsepnya dulu. Dan konsep yang pertama misalkan dalam segi barang, terus konsep keduanya bagaimana nganterin barangnya, atau apakah online ataukah sistem COD seperti itu. Jadi ada perkembangan setiap ininya Pak. Ya, betul. Iya. Jadi berkelanjutan itu tidak berhenti di situ ya. Iya, Tapi terus dan terus terbangun. Begitu, betul sekali. Menghindari sifat 5K. Nah, ini 5K nih. Kata belece, kong kalingkong, koneksi, kolusi, dan komisi. Kalau kata belece ini apa sih maksudnya? Ada yang paham? enggak Pak. Kata belece ini seperti surat sakti gitu loh. Jadi kayak rekomendasi, nih saya dapat rekomendasi kata belec dari Widi. Jadi harga ini harus dimurahkan gitu misalkan. Saya dapat kata belece dari Menteri Perindustrian, jadi harus dimudahkan. Jadi kayak semacam surat sakti lah kayak gitu. Surat sakti yang dibuat agar mempermudah dalam kegiatan berbisnis, contohnya dalam hari ini. Ya. Kalau kong kalingkong, paham seperti apa kong kalingkong? Arya, mana Arya? Arya ngomong Arya. Robi aja deh Robi. Bi ngomong Bi. Kong kalingkong kayak mana Bi? Kerjasama tapi yang kurang sehat gitu. Kerjasama yang kurang sehat. Jadi kata pendeknya seperti inilah kong kalingkong. Di depan lain, di belakang lain. Ada backstreet ya gitu ya. Ada permainan di belakang yang tidak dimunculkan ke permukaan di belakang gitu ya.
Jadi ada skenario di belakang yang tidak dimunculkan di depan, itu namanya kong kali kong. Seperti muka 2 ya Pak? Ya bisa jadi. Jadi di belakang Pelangkon ya, Pak. skenarionya lain, di depan kenyataannya lain, kong kali kong. Kalau koneksi, kolusi, dan komisi. Kong kali kong. Iya. Jadi bahasa ini sebenarnya bukan dari bahasa Indonesia awal, karena sering ini jadi kong kalingkong jadi seperti bahasa baku gitu. Jangan kong kalingkong loh. Jadi kayak semacam inilah skenario di balik layar yang tidak dinampakkan di atas di layarnya. Jadi ada inilah. Ya. Misalkan ketua ini BEM kong kalingkong padahal gitu. Itulah seperti itulah ya. Kalau koneksi mungkin kayak semacam ini ya, network ya, menghindari sifat koneksi, kolusi, lalu komisi. Nah ini mungkin sudah tahu lah Pak ini ya. Lalu yang berikutnya mampu menyatakan benar. Yang benar itu adalah benar. Sekarang saya mau tanya deh, adakah sih perbedaan kamu jika berbisnis atau membeli sesuatu, kalau di situ kamu sudah merasakan ada yang tidak beres atau berbohong, kamu akan balik lagi nggak? Enggak, Pak. Enggak pasti. Ya, apalagi sudah dilukai ya Arya ya. Apalagi sudah di PHP-in misalkan. Apalagi. Nah, itu pasti kamu akan melakukan, tidak akan balik lagi. Dalam hal kecil saja misalkan, kamu pernah nggak beli sesuatu terus akhirnya itu tidak benar. Atau warung pendek kecil aja deh, ngomongnya sebegitu. Pasti kamu nggak akan balik lagi. Siapa yang pernah ngalamin ini? Anggap aja ada yang beli online ke satu toko A. Pasti kalau ada sesuatu yang tidak beres dalam online itu pasti ditinggalin. Jangan beli di sini lagi. Begitupun kita gitu ya. Lalu menumbuhkan sikap saling percaya antara golongan pengusaha kuat dan golongan pengusaha ke bawah. Ini artinya kita menjalin hubungan ya di tingkat atas dan tingkat bawah. Jadi tidak hanya kita bermain di tingkat atas aja, tapi kita harus bermain juga di golongan bawah. Karena apa? Karena semua golongan itu harus dirangkul dalam bisnis itu. Ya. Lalu konsekuen dan konsisten dengan aturan main yang telah disepakati. Begini, apa tuh? Kita kadang-kadang kalau dalam berbisnis ya, dalam satu bisnis, antara omongan dengan kenyataan itu suka ada perubahan dalam perjalanannya. Nah, di sini perlunya ada semacam ini loh, keterikatan antara dua belah pihak secara tertulis. Aturan mainnya disepakati dulu. Jadi sebelum deal-dealan, secara lisan dulu lah, ini aturan mainnya seperti apa nih? Nah, jadi ada ucapan seperti itu loh. Aturan mainnya A, B, C, D, E gitu. Jadi memang pahit di awal aturannya harus dibuat dulu. Dibuat dulu aturan mainnya di awal, sehingga bila terjadi sesuatu di tengah jalan kita dapat komplain kayak gitu ya. Jadi ada aturannya. Terus yang selanjutnya menumbuh kembangkan kesadaran dan rasa memiliki terhadap apa yang telah disepakati. Ya. Ini kadang-kadang juga dalam bisnis suka istilah kata cacat janji lah. Ada cacat janji, sehingga kalau udah cacat rasanya sulit kembali gitu ya. Jadi dalam perjalanannya memang kalau berbisnis itu yang kita dapat adalah pengalaman-pengalaman, kita bisa menilai orang satu dengan yang lainnya. Jangan sama si A, jangan sama si B.
Nah, itu yang penting. Yang penting kamu kadang-kadang begini juga ya, saya ingatkan. Kenapa kita misalkan harus banyak menjaring silaturahmi seperti itu. Karena dengan silaturahmi jaringan itu terbangun. Nanti dengan sendirinya orang-orang yang tidak konsisten itu akan ditinggalkan oleh rekan bisnisnya, itu udah pasti. Gitu. Ya, jadi dengan sendirinya dalam beretika bisnis, bila tidak konsisten dan konsekuen, itu udah otomatis pasti akan ditinggalkan oleh sesama rekan bisnisnya. Itu udah pasti deh. Tapi kalau sudah selalu konsisten, konsekuen, itu pasti akan terus terjalin dengan waktu yang akan lama. Jadi memang di sini balik lagi ya, perlu setia ya Tanti. Iya, Anjar. Memang sulit. Halo, yang ini, selanjutnya. Jenis masalah yang hadapi dalam etika sistemik. Nah, sistemik itu masalah-masalah sistemik dalam etika bisnis, pertanyaan-pertanyaan etis yang muncul mengenai sistem ekonomi, politik, hukum, dan sosial di mana bisnis beroperasi. Ya. Lalu korporasi ini, permasalahan korporasi dalam perusahaan bisnis adalah pertanyaan-pertanyaan yang di dalam perusahaan tertentu. Permasalahan ini mencakup tentang moral, aktivitas, kebijakan, praktek, dan struktur organisasi perusahaan ini sebagai keseluruhan. Lalu jenis masalah yang dihadapi dalam etika individu. Nah, individu. Jadi masalah ini termasuk pertanyaan tentang moralitas, keputusan, tindakan, dan karakter individu. Ini melekat sekali kalau individu ini ya, ke masing-masing pelaku bisnisnya. Nah, ini sistemik, korporasi, dan individu. Lalu yang selanjutnya pendekatan dasar tingkah laku etika bisnis. Utilitarian approach, individual right approach, justice approach. Artinya seperti ini. Kalau utilitarian approach itu artinya setiap tindakan harus didasarkan pada konsekuensinya. Ya, jadi oleh karena itu dalam bertindak seseorang seharusnya mengikuti cara-cara yang dapat memberikan manfaat sebesar-besarnya kepada masyarakat dengan cara yang tidak membahayakan dan dengan biaya serendah-rendahnya. Jadi tindakan itu membawa konsekuensi terhadap pelaku bisnis itu sendiri. Yang kedua, individual right approach. Nanti kita share ini semuanya. Setiap orang dalam tindakan dan kekuatan memiliki hak dasar yang harus dihormati. Ya. Namun tindakan ataupun tingkah laku tersebut harus dihindari apabila diperkirakan akan menyebabkan terjadi benturan dengan hak lain. Nah, ini etika juga ya. Apabila diperkirakan akan menyebabkan terjadi benturan dengan hak orang lain. Ini diperhatikan juga individual right approach ini. Jangan sampai ada benturan dengan orang-orang pelaku bisnis lain. Lalu yang ketiga, justice approach, jadi hukum ini. Para pembuat keputusan mempunyai kedudukan yang sama dan bertindak adil dalam memberikan pelayanan kepada pelanggan baik secara perseorangan ataupun secara kelompok. Jadi kalau dalam melanggani pelayan ini tidak ada perbedaan lah. Jadi kalau ini semua dilakukan sama sebagai konsumen,
gitu dalam pemasaran itu. Semua diperlakukan sama sebagai pelanggan. Kalau antriannya nomor 1 tetap nomor 1, kalau antrian nomor 2 tetap nomor 2. Nah, kalau ada perubahan ini, misalkan contoh aja dah, dalam membeli sesuatu itu kita karena panjangnya lalu dibuatlah nomor antrian. Jika ada satu perubahan antrian, saling salib dan saling mendahului melalui jalur-jalur khusus, itu akan mempengaruhi juga, wah nggak betul ini, nggak disiplin dan segala macam. Mungkin kekecewaan itu ada. Lalu apa sih manfaat etika bisnis? Oh, sangat bermanfaat sekali etika bisnis. Etika bisnis diperlukan karena untuk membentuk suatu perusahaan yang kokoh dan memiliki daya saing yang tinggi, serta mempunyai kemampuan menciptakan nilai value yang tinggi. Diperlukan satu landasan yang kokoh. Ini manfaatnya ya. Biasanya dari perencanaan strategis, organisasi yang baik, sistem prosedur yang transparan, didukung oleh budaya perusahaan yang andal, serta etika perusahaan yang dilaksanakan secara konsisten dan konsekuen. Nah, istiqomah lah ini etika bisnisnya. Oh, sangat bagus lah etika bisnis. Insya Allah kalau kita sudah menjalankan etika bisnis, lalu terasa oleh para pelaku bisnis yang bekerja sama dengan perusahaan kita, itu tentunya sangat baik sekali. Nah, ini manfaat etika bisnis dalam jangka panjang dan menengah. Ini yang penting nih ya. Akan dapat mengurangi biaya, betul. Akan dapat meningkatkan motivasi pekerja, betul. Akan melindungi prinsip kebebasan berniaga. Akan meningkatkan keunggulan bersaing. Ini manfaat etika bisnis jangka tengah dan jangka panjang. Jadi kalau di awalnya perusahaan sudah punya tidak etika bisnis, ini nanti dampaknya akan panjang, ada terasanya. Tapi kalau etika bisnisnya itu sudah dilaksanakan dari awal, itu manfaatnya sangat luar biasa sekali. Ya, akan terasa sekali lah. Kita udah punya kepercayaan, sudah saling percaya. Satu sama lain, perusahaan tidak saling benturan, dan itu akan terbentuk sendiri. Jadi yang dibentuknya dengan etika bisnis yang baik, insya Allah umurnya tuh akan panjang dan berrekanan pun dengan yang baik juga. Biasa ketemu lah yang baik dengan yang baik. Kalau yang tidak baiknya dengan etika bisnis yang buruk, tentu pasti itu akan ditinggalkan. Pasti itu akan ditinggalkan. Ya, saya mau tanya nih, pernah nggak? Saya mau nanya nih pengalaman. Putri, punya nggak yang awalnya Putri coba-coba, akhirnya Putri tidak beli ke tempat itu, atau apa saja lah, akhirnya tidak balik lagi. Pengalaman Putri ada nggak? Nggak pernah, Bapak. Apa Putri? Putri atau pernah berbisnis sesuatu atau pernah beli sesuatu, pada akhirnya Putri nggak akan balik lagi ke sana? Nggak pernah sih, Bapak. Ya, contohnya apa pengalaman Putri? Orang nggak pernah, Bapak. Oh, nggak pernah. Kevin, Iya, punya pengalaman jadi Kevin? Masih di mute Enggak, Pak. Kevin? Ya, gimana Kevin? Bisa cerita Kevin? Nah, Pernah nggak ngalamin tentang etika bisnis sehingga anggap kalau yang baik ya baik, ceritakan. Kalau yang sampai sekarang masih berjalan, ceritakan juga. belum pernah bisnis, Pak. Belum pernah bisnis? Iya. Atau mungkin pernah membeli sesuatu di satu tempat yang dirasakan karena etikanya tidak bagus atau bagus, akhirnya seperti apa sekarang? Pengalaman etika belum nggak bagus sih. Belum, tapi yang kalau yang bagus ya sering sih, Pak. Kayak diucapkan terima kasih setelah membeli produknya gitu, Pak. Contoh realnya apa, Kevin?
Iya. Oke. Oke, lanjut ya, Evin ya. Hmm. Nih, yang terakhir, slide terakhir. Faktor utama terciptanya iklim etika dalam perusahaan. Terciptanya budaya perusahaan secara baik. Wah, sudah jelas. Terbangun suatu kondisi organisasi berdasarkan saling percaya. Trust-based organization. Terbentuknya manajemen hubungan antara pegawai, employee relationship management. Ini sudah jelas ya. Jadi dalam mata kuliah yang hari ini kita tentang etika bisnis, intinya kita kudu baik, kudu beretika lah dalam berbisnis, sehingga ini iklim yang akan tercipta adalah iklim yang sangat panjang sekali ya, sangat panjang dan terasa banget. Nah, slide-nya habis. Kesimpulan dari materi ini tentunya dalam setiap tindakan berbisnis, tentunya faktor yang perlu dipahami dan perlu dipegang adalah etika bisnis. Contoh-contohnya dan manfaatnya itu sudah saya jelaskan. Begitu ya. Nah, saya kira materi hari ini sampai itu saja. Sebelum ditutup, apakah ada pertanyaan? Saya, Pak. Ya, silakan. Dina. Tadi kan Bapak menjelaskan bahwa dalam etika berbisnis kita harus menerapkan aturan pahit di awal. Contoh aturan pahit itu seperti apa? Lalu bagaimana penerapannya, Pak? Terima kasih. Baik, terima kasih. Pertanyaannya bagus sekali. Ini yang disebut kita harus punya komitmen di awal itu seperti apa supaya tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan begitu ada apa tuh persengketaan di tengah jalan. Itu bagus sekali. Begini, tolong kalau membuat komitmen di awal, tolong dirunut ya, tolong dirunut. Jangan sampai ada yang terlewat dan harus detail sekali. Lina mau menyampaikan contoh apa? Berikan saya ini, mau saya contohkan seperti apa? Lina ada masukan? Misalkan usaha buka toko roti, Pak. Oke, usaha buka toko roti. Jadi kita lihat nih usaha kita tentunya tidak lepas dari yang pertama ya, pengadaan bahan baku. Kalau toko rotinya itu bentuknya kita barangnya ngambil dari orang lain ataukah kita memproduksi sendiri. Anggap saja kita ringkasnya namanya toko, berarti barangnya sudah ada dan tinggal pajang. Tinggal pajang ya kalau toko. Bukan pabrik roti kan ini, berarti toko, berarti sudah ada barangnya. Beda dengan Holland Bakery. Berarti di sini kalau barangnya diambil oleh kalau barangnya itu disediakan oleh jasa orang yang membuat, kita hanya memajang saja, berarti kita harus punya komitmen dari awal. Contohnya, ini tolong dirinci nih. Roti, jangan sampai begini. Ini harga, pertama harga ya. Harga dari sana berapa, dan saya harus jual berapa misalkan. Nah, harga dulu deh, dari harga. Ini di komitmen. Jadi jangan hanya sebatas ini ya, lisan ya. Jadi harus sudah tertulis harga misalkan 1.000 dari sono. Komitmennya apa? Saya bebas dong menjual seberapa untuk. Nah, itu tolong dipastikan apakah ada standar harus menjualnya
1.100 kah atau 1.200 kah, itu harus ada standar, itu komitmennya di awal. Lalu yang kedua, misalkan lagi, contoh lagi. Bagaimana kalau barang ini tidak laku? Ini dirunut lagi. Apakah harus dikembalikan atau di return ya, di return atau dikembalikan, atau mungkin itu biarkan aja, biarkan rusak seperti apa. Nah, ini komitmen-komitmen yang awal seperti ini yang Lina yang perlu diperhatikan. Lalu misalkan lagi dalam sistem penyetoran uang, apakah harus datang bayar atau bulanan atau bagaimana perhitungannya? Nah, ini komitmen-komitmen awal ini yang perlu diomongin dari awal nih. Contohnya seperti itu. Jadi hal-hal sepele aja. Kalau misalkan kita memerlukan banyaknya roti dalam waktu musiman, misalkan ada yang hajat, ada yang pesta, apakah dalam waktu bersamaan kita perlu banyak, apakah ada diskonnya? Nah, itu seperti itu loh, kayak gitu ya. Nah, ini harus diomongin dari awal, Lina. Terus apakah nanti konsekuensinya kalau barang tidak ada, saya dapat punishment apa atau rewardnya apa gitu ya. Adakah bonusnya dan lain sebagainya. Jadi emang detail ya, harus detail dan kalau sudah profesional itu, orang-orang yang profesional dalam berbisnis itu tidak hanya sebatas omongan, itu selalu dituangkan dalam bentuk tulisan, Lina. Dan itu harus tertulis ya. Kalian itu kalau ngapa-ngapain tuh tertulis deh, dicatat aja. Jadi kayak semacam penegasan loh. Ya, jadi kayak semacam penegasan. Jika sudah berkomunikasi ngalor ngidul, tolong dibuat kesimpulan akhir. Jadi begini ya Pak, 1, saya harus mengembalikan uang kalau ini tidak laku. 2, 3, begitu ya Pak? Oke, deal gitu. Jadi kalau berkomunikasi itu seperti itu. Jangan selesai tanpa kesimpulan. Jadi ada penegasan di akhir sebelum pembicaraan itu selesai. Paham ya? Selalu begitu deh, selalu begitu. Jadi mengulang. Ya kalau saya ngajar kan begini, jadi kesimpulannya A, B, C, D gitu. Walaupun udah kita ngomong ngalor ngidul, jadi ada penegasan akhir dalam berkomitmen bisnis gitu ya Lina ya. Jadi jangan ini Lina harus buat kalau udah ngomong ke sono kemari, jadi ada komitmennya. Lalu dipertegas lagi. Kalau misalkan ada yang kekurangan, jadi kadang-kadang dalam perjalanan itu ada kekurangan ya. Oh ini lupa nih nggak dicatatin gimana aturan mainnya. Nah itu harus ditambahkan Lina, ditambahkan lagi dalam uraian kesepakatan itu. Jadi memang antara komitmen tertulis ya itu harus ada di dalam suatu etika bisnis itu supaya kita tidak menyalahi aturan gitu. Ya balik lagi antara kadang-kadang omongan itu bisa berubah. Tapi kalau sudah tulisan itu tidak bisa ngelak lagi. Ini loh tulisannya gitu. Saya kira begitu ya pendapat saya. Berarti harus ada perjanjian tertulis yang pakai materai itu, Pak. Itu akan lebih bagus. Karena balik lagi ya Lina ya. Mungkin Lina kalau orang bisnis suka dapat antara omongan sama kenyataan kan beda. Nanti berubah lagi kan. Nah itu. Jadi memang faktor hukumnya perlu diperhatikan. Ya, janji setia, janji akan menikahi tahun ini tapi batal ya Anjar. Nah ini perlu. Jadi memang belajar seperti itu Lina dari mulai sekarang. Ini Iya, ya, Pak. ini ya. Jadi paling tidak kalau tidak ditandatangani, ini saya punya catatan begini ya.
Oke, ya gitu paling nggak ditunjukkan loh. Catatan kita itu ini. Ya. Ya namanya juga omongan kan bisa lupa, tapi kalau catatan tertulis. Jadi tidak semua itu terpaat. Jangan patokannya sama omongan, saya harus tertulis semua. Gitu. Aplikasikan dalam bentuk tertulis. Jadi Anjar nanti kalau apa-apa tertulis, saya akan setia sampai dengan tukar cincin. Dan selanjutnya harus tertulis. Siapa? Nah, iya, Tulis. jelas. Ini janjimu. Wah, gitu ya tante ya. Ya, ya. Yang senyum-senyum lebar ini pernah di PHP-in karena tidak punya janjian tertulis gitu ya. Betul. Iya kan gitu. Berarti sebelum jadian harus pada perjanjian tertulis ya Pak, pakai materai. Oh iya, nggak apa-apa, tertulis. Biar gak di ghosting lah ya. Iya. Betul. Ya, apalagi bisnis ya harus begitu. Siapapun itu nanti, siapapun rekan bisnis kalian dalam organisasi itu harus dipertegas dengan para rekanan kerja kita. Rekan kerja kita siapa sih? Nah, harus tertulis gitu, terutama kalau pelanggan kan selesai. Kalau konsumen itu beli selesai, udah selesai. Nggak udah ada tertulis. Gitu ya, kecuali memang ada garansi dan segala macam itu juga perlu dipertegas. Nah, kamu pernah nggak belanja di Indomaret selalu mengulang? Itu takut ada kesalahan. Gitu. Ini saya ulang ya belanjaannya ya. Ini pampersnya ukuran XL, ini sekian ya, suka begitu kan? Nah itu kenapa dia begitu? Mungkin ada pengalaman pahit yang sehingga pesanan itu tidak sesuai. Saya ulang lagi ya, kalau di telepon itu kan kalau gerai itu, Pak ulang ya nomornya. Ya, atau lagi beli tiket kereta, tiket pesawat kan suka diulang ya Jahro ya. Saya ulang ya. Pak, Ibu namanya Jahro Hasibuan, nomor ini harga segini, udah ya. Nah, seperti itu. Jadi ada pengulasan di akhir. Ya. Anjar juga begitu, Tanti. Benar ya, kamu ya akan setia sampai dalam keadaan apapun kamu harus dampingi saya, ya. Harus ada itu komitmen di akhir. Jadi ada cerita. Ya. Ada lagi kah? Bapak mau izin nanya. Iya, Pak. Tapi ini apa sih pendapat Bapak gitu. Saran dari Bapak juga tips gitu. Ketika etika pada itu harus seperti apa sih Pak ketika misalkan dalam menyambut tamu atau menerima pendaftaran santri gitu terkadang ada yang survei atau mau daftar anak-anaknya itu kadang ada ketika kita apa sih ngajak ngobrol atau kita ngajak apa ya diskusi atau apapun tuh ada yang nyambung gitu kan, tapi terkadang pada tuh mendapati orang-orang yang kaku gitu Pak. Ketika kita misalkan banyak nanya, kita mengkonfirmasi apa tujuan dan maksud mereka tuh datang ke pondok misalkan mereka tuh kaku Pak, jadi kalau tuh apaan sih gitu tuh sok kenal sok dekat gitu kan Pak. Nah bagaimana sih Pak ngasihnya, apakah pada tuh ketika menghadapi orang-orang kayak gitu tuh udah aja diberhentikan gitu Pak, pembicaraannya udah malas gitu kan, apakah terus aja kita ngedeketin sampai dia tuh mau ngobrol banyak gimana Pak itu. Terima kasih. Ya, terima kasih. Jadi apa tuh Farida mungkin sebagai ini ya, sebagai orang panitia penerimaan santri baru lah, anggap aja seperti itu ya, Farida ya. Iya Pak. Nah, lalu yang datang-datang ini kan orang-orang baru ya, yang mungkin Farida baru kenal pada saat itu, begitukah? Ya betul Pak. Nah, lalu yang bertanya itu si yang datang ke Farida ya, bertanya atau sebaliknya Farida bertanya ke orang yang baru itu? Tuker cerita sih Pak. Kalau misalkan emang ada yang daftar berarti dari mereka nanya-nanya ke Farida dan Farida juga nanya-nanya ke mereka gitu gimana. Tapi terkadang
Kayak gitu Pak tadi kejadiannya. Jadi kita udah ngomong banyak, ini biasa aja begitu ya. Jadi saya kira begini ya, menurut saya kita harus melihat diri kita kalau masuk ke suatu lingkungan yang baru, anggap aja. Jadi rasakan apa yang kita rasakan bila masuk ke lingkungan yang baru. Ya, apa harus ngapain gitu ya. Kalau sebagai panitia ya, itu mungkin sudah menjadi kewajiban untuk menjawab semua pertanyaan yang ditanyakan oleh para calon santri baru seperti itu. Tapi memang dalam kenyataannya di dalam penerimaan itu orang-orang baru itu kadang-kadang suka diam dan segala macam. Nah ini balik lagi menurut saran saya, tentunya dengan beberapa kalimat bertanya pun itu kan kita mendapatkan respon yang berbeda-beda. Ya, jadi kita harus melihat lawan bicara kita sebelumnya itu. Bagaimana kita menilai lawan bicara kita? Kita ajukan beberapa pertanyaan, 2, 3, atau 4 pertanyaan. Nah, dari situ kita bisa merespon ini orang kelanjutannya seperti apa. Kalau 1, 2, 3 pertanyaan itu direspon dengan baik, tentunya kita bisa menilai bahwa orang ini memang senang berdialog atau berkomunikasi. Tapi kalau dari penilaian kita dengan 1, 2, 3 pertanyaan itu berhenti tanpa ada perkembangan dan lain sebagainya dan tidak menarik untuk memperkembangkan komunikasi kita lebih lanjut, ini tentunya kita harus sesuaikan juga. Oh, berarti karakter orang ini memang tidak suka panjang-panjang gitu ya. Nah, kita tentunya sesuaikan saja dengan yang ini. Memang dia keinginannya seperti itu. Jadi kesimpulannya untuk saran saya, ajukanlah 1, 3, 2 pertanyaan ke depan. Apakah ini berkembang atau tidak? Jika berkembang, lanjutkan dan itu akan menjadi menarik. Jika sudah tidak berkembang lagi, hentikan. Hentikan lalu ya sudahi saja. Mungkin dia tidak berkenan. Daripada kita terus-terusan berbicara tanpa ada ini, sepertinya bertepuk sebelah tangan untuk komunikasinya. Saya kira begitu ya Pak Rida ya. Ya baik Pak, terima kasih. Terima kasih. Ada lagi nggak? Izin bertanya Bapak. Ya Jahro. Gini Pak, misalnya ya Pak, kita kan punya karyawan nih, terus dari beberapa karyawan kita ini, karena emang usahanya termasuk maju, jadi kita merekrut karyawan baru nih Pak. Nah di karyawan baru ini, itu kan belum begitu tahu banyak ya tentang konsep yang ada di usaha kita. Nah misalnya dari karyawan kita yang baru ini, dari segi etikanya gitu ya Pak, bahasanya etikanya kayak masih kurang sesuai lah dengan yang prinsip yang kita sudah tentukan. Nah itu cara menegurnya gimana ya Pak, supaya maksudnya karyawan kita itu juga nggak merasa sakit hati atau nggak merasa gimana gitu, bahasa yang sopannya gimana Pak. Terima kasih. Ya, jadi kalau kayak gini, anggap aja misalkan orang baru, karyawan baru, untuk menilai dalam etika bisnisnya gitu ya, etika dalam berperilaku sebagai karyawan, tentunya kan tidak langsung ini ya, ujug-ujug dia harus bisa menyesuaikan dengan kondisi yang memang kita inginkan. Jadi ada semacam inilah, ada semacam tes apa ya? Kalau kamu mau kenal seseorang, misalkan ya, etikanya seperti apa? Tolong dia ajak jalan. Ajak jalan. Pernah nggak kamu piknik atau bareng jalan-jalan? Padahal kalau di kelas orang ini sepertinya biasa aja gitu ya. Tapi begitu keluar gitu ya, kok beda ya si ini. Ternyata orangnya begini ya. Ada perbedaan dalam ini, dalam apa ya? Dalam perjalanannya.
Ya kalau kata Sayyidina Umar, ajak jalan. Nanti ada apa kelakuan-kelakuan, tindakan-tindakan yang berbeda dari sebelumnya. Contoh, apa ya saya mau contohkan. Kalau udah jalan tuh akhirnya selengean, terus orangnya misalkan cuek kalau udah jalan, padahal kalau di kelas dia diem gitu. Nah, ada semacam itu. Nah, saya mau contohkan gini, kalau karyawan itu harus ikut etika kita, tentunya ada semacam ini loh, kayak semacam uji coba gitu sebelum dan sesudah gitu ya. Pernah nggak kalian juga lihat permainan game berkelompok gitu ya? Itu kan untuk membentuk kekuatan tim tuh, misalkan tarik pulpen sono, tarik pulpen sini. Nah, itu kan membentuk apa kekompakan, filosofinya seperti itu. Siapa harus mengalah, siapa harus menarik, siapa harus turun gitu ya. Nah, yang di pertanyaan Jahro ini bagaimana sih caranya supaya etika itu bisa diterapkan di karyawan-karyawan baru itu? Nah, makanya di perusahaan itu ada ini, ada penataran dulu secara umum, Jahro. Penataran itu artinya pengetahuan secara umum loh, seperti aturan-aturannya. Nah, dalam pelaksanaannya kan apa tuh? Pelaksanaannya kan berubah-berubah tuh. Nah, setelah itu baru kayak memberikan semacam tugas dulu lah. Kayak memberi semacam tugas. Nah, tugas itu akan dapat dilihat hasilnya seberapa tinggikah, seberapa rendahkah etika orang tersebut. Jadi kayak ini loh tesnya loh. Kalau ngetesnya itu ya, Jahro, ngetesnya itu suruh ngapain dulu lah. Ada tes-tesnya itu sehingga penyelesaiannya tuh terlihat. Nah, dari situ, dari penyelesaian tes itu kita akan tahu bahwa dia itu seberapa besar, seberapa tinggikah etikanya dalam melakukan tindakan itu. Contohnya lagi, tolong dong itu apa tuh? Tolong bawain air. Nah, tolong bawain air. Tolong suguhkan tamu dengan membawa air tersebut. Nah, praktek perjalanan ini kan bisa kita nilai ya. Cara dia menuangkan apa air ke dalam gelas, cara dia membawanya, cara dia menyajikannya, terus bagaimana dia apa tuh menyapanya gitu kan, itu adalah uraian-uraian dari sebuah perjalanan testing untuk menentukan seseorang etikanya seperti apa. Begitu ya Jahro ya. Jahro misalkan apa nih kasusnya? Tolong buatlah satu contoh yang dikerjakan oleh orang tersebut sehingga kita bisa menilai si orang ini nilai etikanya gitu loh Jahro. Misalnya gini Pak, dalam hal pelayanan pelanggan ya Pak, ada pelanggan yang nanya-nanya gitu, tapi dia kayak kurang respon gitu Pak. Nah, si pegawainya ini kurang respon. Iya Pak. Nah, berarti kurang ramah kan juga sama pelanggan. Nah, dari situ kan kita bisa menilai bagaimana si pegawai ini nilainya dalam merespon si customer seperti itu. Nah, perhatikan nih, pasti ada perbedaan. Oh, cara meresponnya ini seperti ini, cara meresponnya seperti ini. Nah, setelah tahu itu, maka perlu dikumpulkan lagi. Merespon secara umum menurut aturan itu seperti apa. Dikumpulan lagi seperti itu, Jahro. Orang-orang itu. Kamu harusnya, jadi ada semacam briefing itu loh. Nah, standarnya itu merespon itu seperti A, B, C, J, Z ya, seperti itu. Jadi, setelah kejadian baru kita ada semacam briefing persamaan persepsi tentang etika yang harus dilakukan di satu tempat tersebut. Ya, ini kejadian di nyata secara real di yang dialami Jahro atau bagaimana ini?
Saya kira itu ya Jaro ya. Jadi memang harus ada standar dulu yang kita akan samakan sesama pegawainya tersebut. Sehingga ada semacam standar loh, etikanya tuh harusnya seperti ini di tempat ini. Gitu. Baik, Pak. Makasih, Bapak. Baik. Kalau ada lagi nggak? Ya, haus. Kuliah ini haus. Baiklah, kalau sudah tidak ada, kita akhiri saja kuliah ini. Tapi sebelum ditutup, kita foto bersama dulu ya. Saya akhiri dulu lah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, saya tutup dulu recordingnya.